Sekarang saya mau share kepada saudara warga negara kerajaan. Kita tahu kita mengalami testing, kita mengalami yaitu dimurnikan, disucikan seperti perak dan emas di dapur penderitaan. Dan itu yang dialami oleh Ayub. Dan saudaraku, di dalam ayat yang bagian terakhir dari pasal ini, bagaimana supaya berbahagia, yaitu ayat ke-7, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ya, yang kita melihat saudaraku, bagaimana supaya berbahagia itu apa? Bertekun, bersabar. Caranya adalah pertama-tama tidak nyalakan orang lain. Dalam hal ini seringkali kita dalam keadaan penderitaan, dalam ujian, kita nyalakan orang lain. Kita belajar dari nenek moyang kita Adam. Perempuan itu yang kau berikan padaku. Dia memberikan lalu ku makan. Bukan aku saja bersalah, semua yang lain juga bersalah. Karena itu anak-anak kecil mesti diajari tanggung jawab. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita digambarkan seperti petani. Petani itu tidak mendadak bisa menuai. Dia harus sabar, dia harus mengusir burung-burung yang mau makan, yaitu tuaiannya. Dan dia harus bekerja keras, menjaga sampai malam dan sebagainya. Karena harus menantikan kerjasama dengan alam. Dan juga dikatakan Tuhan adalah hakim. Kalau engkau sekarang difitnah, dituduh dan sebagainya, jangan khawatir. Iblis itu saudaraku dikatakan oleh Tuhan, jangan jamah tubuhnya, yang pertama. Yang kedua, sayangkan nyawanya. Ada batasnya saudara. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan Ayub bertekun dan berbahagia apa? Telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan bagaimana pada akhirnya sediakan Tuhan baginya. Bahkan disebutkan dia adalah seorang nabi. Apa itu? Promosi saudara. Dia biasa berdoa hanya untuk keluarganya. Sekarang dia berdoa untuk teman-teman yang menuduh dia. Dan ketika dia lakukan, terjadi pasti saja kalau kita berdoa buat orang lain, berkat Tuhan akan datang pada kita. Kita tidak usah khawatir saudara. Orang yang selfish, tidak ada gunanya diberkati. Ayub menolong orang yang menderita, orang minta tolong. Janda, yatim piatu, orang yang dicengkram oleh orang berkuasa, dibebaskan semuanya itu. Kali Tuhan berkata, oke, I will restore you. Aku memulihkan keadaanmu. Tapi antara itu, kita membaca kitab Ayub, dia sempat mempersalahkan Tuhan. Dia sempat mengatakan panahnya Tuhan menusuk ke dalam livernya. Mengatakan sepada itu semua dilakukan oleh iblis. Tetapi puji nama Tuhan, akhirnya dia berkata, aku tutup mulutku. Aku tidak berani berkata apa-apa lagi. Dan Tuhan memulihkan keadaannya. Ketika dia berdoa buat orang-orang yang menyerangnya. Hari-hari ini mungkin saudara salah mengerti. Katanya Kristen kok menderita. Sungguh-sungguh dengan Tuhan percuma. Tenang saja. Tetap bertekun. Dan Ayub yang adalah pengusaha biasa disebutkan. Yaitu ketekunan seorang nabi. Dan luar biasa bukan? Ya, jadi saudara yang kasih caranya cuma satu. Yaitu bertekun. Ada lagu zaman dulu yang tekun untuk bisa mencapai tujuan ya. Jadi dalam hal ini di dalam huruf Chinese itu adalah knife in the heart. Seperti pisau di dalam hati dan saudara harus pegang kuat-kuat. Memang sakit, tetapi itu yang saudara tetap lakukan. Bertekun dalam penderitaan. Ketika kau bertekun dan percaya Tuhan akan memulihkan, keadaanmu akan jauh lebih baik sebelum kau mengalami testing. Ini caranya untuk hadapi saudaraku, yaitu testing ini. Bukan testing aja, refining. Begitu keluar, Ayub bukan jadi Ayub yang sama. Saya memberikan contoh yang paling hebat salah satu hari ini. Adalah Pastor Kong Hee dari Singapura, City Harvest. Dia setiap hari harus ngepel lantai 5 kali. Sebab yang bersama dia 7 orang lain itu semuanya harus sembahyang 5 kali sehari. Dan dia lakukan itu di tengah cemoohan, di tengah kata-kata, di situ dia sadar banyak kekurangannya. Dan dia keluar lebih murni dari dulu. Salut Kong Hee, God bless you. Amin. Shalom semuanya. Ya, bau-bau liburannya kental ya warga. Ya, tapi saya percaya kita semua di tempat ini bersuka cita. Amin. Ya, saya juga menyambut Bapak Ibu yang mungkin sedang berlibur di Kota Malang. Ya, saya melihat ada beberapa wajah baru. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu datang ke Kota Malang ini bisa menikmati, bisa bersuka cita dan nanti kembali dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Baik, di bulan yang lalu
tema kita itu adalah The Valley of Testing. Masih ingat? Ya, artinya apa? The Valley of Testing, lembah pengujian. Dan di bulan ini tema kita adalah The Valley of Refining, yang artinya adalah lembah pemurnian. Nah, keduanya baik The Valley of Testing maupun The Valley of Refining itu merupakan hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Tanpa adanya pengujian dan pemurnian, seseorang tidak akan bisa memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita akan menggunakan analogi emas, ya. Jadi sebelum emas itu diolah, biasanya emas itu akan diuji terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan apakah emas itu benar-benar asli atau tidak. Ya, demikian juga dengan orang percaya. Di bulan yang lalu kita belajar tentang the valley of testing. Kita diuji untuk menunjukkan apakah iman kita adalah iman yang benar atau bukan. Kita diuji untuk menunjukkan apakah kita tetap memegang teguh iman percaya kita kepada Kristus sekalipun di tengah kondisi yang tidak mudah. Ya, sama seperti kondisi-kondisi saat ini, ya, enggak mudah. Nah, kalau kita tetap memegang teguh iman kita kepada Kristus, itu artinya iman kita adalah iman yang benar. Ibarat emas, kita teruji sebagai emas asli. Nah, setelah emas itu teruji keasliannya, barulah emas tersebut akan dimurnikan. Nah, proses pemurnian ini bertujuan untuk menghilangkan berbagai kotoran yang masih ada pada emas tersebut. Karena meski emas itu sudah terbukti asli, bukan berarti emas itu sudah bersih dari kotoran. Ya, sama halnya dengan kita sebagai orang percaya. Sekalipun kita sudah memiliki iman yang benar kepada Kristus, bukan berarti hidup kita sudah sempurna. Bukan berarti hati kita sudah bersih dari berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, disinilah pentingnya proses pemurnian. Karena tujuan akhir yang ingin didapatkan itu bukan hanya sekedar emas asli, tetapi emas asli yang murni. Nah, saya coba bertanya kepada warga kerajaan. Kalau kita pergi membeli perhiasan emas, entah itu cincin, kalung, ya apapun itu. Apakah kita mau membeli perhiasan emas yang memang sudah terbukti itu asli? Asli emas, tapi masih banyak kotorannya. Ada yang mau? Ya, tentu saja tidak. Yang kita inginkan pastinya adalah perhiasan emas yang asli sekaligus murni, bebas dari kotoran. Demikian juga Allah Bapa di sorga. Yang Allah kehendaki dalam hidup kita adalah iman yang benar dan hati yang murni. Ya, oleh karena itu pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan dengan judul Perabot yang mulia di rumah Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama katakan perabot yang mulia di rumah Tuhan. 2, 3. Perabot yang mulia di rumah Tuhan. Kita akan lihat surat 2 Timotius 2 ayatnya yang 20 hingga 21. Dikatakan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Rasul Paulus menggunakan sebuah analogi rumah yang besar untuk menggambarkan gereja Tuhan. Dan disebutkan bahwa rumah besar itu memiliki berbagai macam perabot. Ada yang terbuat dari emas,
perak, kayu, dan tanah. Perabot emas dan perak dipakai untuk tujuan yang mulia, sedangkan perabot kayu dan tanah dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Nah, perabot-perabot tersebut merupakan gambaran dari orang-orang yang ada di dalam gereja Tuhan. Sekarang saya mau bertanya kepada warga kerajaan. Kalau kita jadi perabot di rumah Tuhan, kita mau jadi perabot yang terbuat dari apa? Dari emas atau perak, ya tentunya terbuat dari emas atau perak. Tetapi dalam ayat tersebut dituliskan bahwa dalam rumah besar itu juga terdapat perabot dari kayu dan tanah. Hal ini menandakan bahwa tidak semua orang di dalam gereja Tuhan itu memiliki kualitas layaknya perabot emas dan perak. Mengapa demikian? Karena untuk bisa menjadi perabot emas dan perak itu tidak mudah, ya, tidak gampang. Ada proses yang harus dilewati. Ada proses pengujian, ada proses pemurnian hingga akhirnya emas dan perak dapat dibentuk menjadi perabot yang layak dipakai oleh Sang Tuhan. Ya, oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan penekanan penting di ayat 21. Dikatakan jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Atau dengan kata lain menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Nah, hal ini erat kaitannya dengan proses pemurnian. Ya, kita tahu tadi bahwa dalam proses pemurnian kotoran-kotoran pada emas itu akan diambil. Nah, sekarang coba kita bayangkan. Ya, andai dalam proses pemurnian yang sedang berlangsung, kotoran-kotoran yang ada pada emas itu sulit untuk hilang. Ya, jadi diambil muncul lagi. Diambil muncul lagi. Diambil masih ada lagi dan seterusnya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Proses pemurnian tidak akan mengalami progres. Ya, karena kotorannya tidak hilang-hilang. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak berusaha menjaga diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau kita terus membiarkan diri kita terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka kita ibarat emas yang dalam tanda kutip tetap mempertahankan kotorannya di tengah proses pemurnian. Dan akibatnya proses pemurnian yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing itu menjadi terhambat. Ya, oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa memiliki respon yang benar ketika Tuhan sedang memurnikan kita. Ya, salah satunya adalah dengan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu bagaimana caranya kita menjaga diri kita itu dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah? Jawabannya ada di ayat berikutnya dan kita akan mempelajarinya bersama-sama. Yang pertama kita akan lihat 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-22. Ya, ini ayat lanjutan yang dari ayat 21 tadi. Dikatakan sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam menjaga diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah adalah menjauhi nafsu orang muda. Warga kerajaan, sekalipun pesan ini memang ditujukan kepada Timotius yang relatif masih muda. Tapi kita perlu memahami bahwa nasihat ini tidak hanya berlaku untuk orang yang masih muda saja. Tetapi juga berlaku bagi setiap kita orang percaya. Jadi bukan berarti orang yang sudah lebih tua terus tidak bisa memiliki nafsu orang muda. Ya, istilah nafsu orang muda di sini itu dipakai untuk menggambarkan dorongan yang kuat akan suatu keinginan. Yang mana biasanya banyak dijumpai di orang-orang muda. Ya, jadi siapapun kita, tua,
muda, jauhilah nafsu orang muda. Dan Alkitab mencatat ada banyak jenis nafsu yang bisa menyeremuskan seseorang. Ya, salah satunya adalah nafsu percabulan. Keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak kudus secara seksual. Nah, biasanya nafsu ini dimulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil. Ya, contohnya melihat konten-konten yang enggak pantas. Ya, apalagi di zaman sekarang, ya, akses ke konten-konten semacam itu sangatlah mudah. Dan apa yang kita lihat itu akan memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak kudus. Dan kalau terus dibiarkan, hal yang kelihatannya sepele itu bisa berkembang menjadi kecanduan yang serius. Dan akhirnya bisa merusak kehidupan seseorang atau bahkan menghancurkan sebuah keluarga. Karena ingat, yang namanya nafsu percabulan itu tidak serta-merta berhenti hanya karena seseorang sudah menikah. Ya, nafsu percabulan. Ya, selain itu ada juga nafsu kerakusan. Keinginan untuk memuaskan diri secara berlebihan. Kita bisa melihat contohnya dalam kisah bangsa Israel di Kibrot Ta'awa. Ada yang masih ingat? Ya, kita tahu pada waktu itu Tuhan sudah menyediakan mana bagi bangsa Israel, ya, setiap harinya, fresh from the heaven. Ya, tapi lama-kelamaan bangsa Israel itu bosan. Dan mereka mulai menginginkan daging. Dan kita tahu akhirnya Tuhan mengirimkan burung puyuh. Dan mereka memakannya dengan sangat rakus seolah-olah tidak ada hari esok. Ya, akibatnya mereka mengalami tulah dari Tuhan. Ya, itu nafsu kerakusan. Ada juga nafsu akan kekuasaan. Ambisi untuk memiliki posisi, jabatan ataupun pengaruh. Di dalam Alkitab kita bisa melihat contohnya pada kisah Korah yang memberontak terhadap Musa dan Harun. Korah tidak puas dengan posisi yang Tuhan percayakan kepadanya. Ia menginginkan kedudukan yang sebenarnya bukan bagiannya, ya, kedudukan imam. Dan kita tahu pada akhirnya Korah binasa. Semua bentuk nafsu itu dirangkum dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 hingga 17. Ya, kita sering membaca ayat ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan disebutkan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi artinya orang-orang yang hidup mengikuti hawa nafsu mereka akan berujung binasa. Mereka akan lenyap. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Mereka akan tetap hidup selama-lamanya. Ya, oleh karena itu Paulus dengan tegas berkata, jauhilah nafsu orang muda. Ya, kata jauhilah itu bukan hanya sekedar menjaga jarak, tetapi lari menjauh. Flee, kabur. Karena ingat tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan dosa. Itulah sebabnya, ya, sikap yang paling bijaksana dalam menghadapi godaan yang bisa menimbulkan hawa nafsu adalah lari menjauh dari sumber godaan itu. Ya, sejauh mungkin. Jadi kalau kita tahu ada area-area tertentu yang menjadi kelemahan kita, ya jangan malah bermain-main di sana. Ya, bermain api terbakar, bermain air ya basah. Ya, hati-hati. Jauhkan diri kita itu dari situasi ataupun kebiasaan yang berpotensi menyebabkan kita jatuh ke dalam nafsu orang muda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat bagian berikutnya dari ayat 22, yakni kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hal kedua yang harus kita lakukan dalam menjaga diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah adalah mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Nah, coba perhatikan, ya. Tadi yang di bagian pertama Paulus berkata jauhilah. Di bagian yang kedua ini Paulus berkata kejarlah. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kehidupan orang percaya itu bukan hanya soal menjauhi yang salah, tetapi juga secara aktif mengejar yang benar.
Paulus menasihati Timotius untuk menjauhi nafsu orang muda, dan di saat yang sama Paulus juga menasihati Timotius untuk mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Dan penting untuk kita pahami bahwa semuanya ini, baik keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, itu tidak akan pernah bisa kita kejar, tidak akan bisa kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Ya, itu yang harus kita pahami. Yang namanya keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai itu hanya bisa kita kejar melalui pengenalan yang benar akan Allah. Karena semuanya itu hanya bisa kita temukan dalam diri Allah. Ya, kalau manusia nggak ada yang benar. Semua hal-hal yang baik dan benar hanya bisa kita temukan dalam diri Allah. Oleh karena itu hanya bisa kita kejar melalui pengenalan yang benar akan Allah. Dan pengenalan yang benar akan Allah hanya bisa kita peroleh ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Ketika Roh Kudus menuntun kita sehingga kita mengerti dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi jangan harap kita bisa mengejar kasih, keadilan, kesetiaan, dan sebagainya itu kalau kita tidak pernah membuka Alkitab kita. Kalau kita tidak pernah minta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita. Ya, saya tahu pesan ini sudah sangat amat sering kita dengar. Sangat amat sering kita dengar. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah setia melakukannya hari demi hari? Dalam kondisi enak, dalam kondisi tidak enak, dalam kondisi senang, dalam kondisi sedih, apakah kita sudah setia melakukannya? Pada abad keempat, itu ada seorang teolog dari Alexandria, daerah Mesir, yang bernama Didymus the Blind, ya. Didymus sang buta. Disebut demikian karena ia itu sudah buta sejak usia 4 tahun. Namun yang luar biasa, di tengah keterbatasannya itu, Didymus justru mampu menuliskan banyak penjelasan dan tafsiran dari ayat-ayat Alkitab. Ya, kalau dipikir secara manusia, ya bagaimana mungkin orang yang buta bisa melakukan hal itu. Tetapi Didymus bisa melakukannya karena ia memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Didymus? Yang dilakukan oleh Didymus adalah ia meminta orang lain membacakan Alkitab untuk dirinya. Dan setiap kali ia mendengar bacaan Alkitab, ia berusaha untuk menghafalkan apa yang dibacakan. Kenapa? Karena ia buta. Ia nggak bisa sewaktu-waktu membaca Alkitab secara mandiri, nggak bisa, warga kerajaan. Dan sedikit demi sedikit, firman itu tersimpan dalam ingatannya. Sampai akhirnya Didymus the Blind mampu mengingat dan mengutip sebagian besar. Ingat loh ya, mengingat dan mengutip. Jadi kata demi kata, sebagian besar ayat-ayat di Alkitab. Bisa bayangkan betapa besar kerinduan dan dedikasi Didymus hanya untuk bisa mengenal Allah melalui firman-Nya. Lah pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kita semua di tempat ini kita masih memiliki penglihatan yang lengkap, warga kerajaan. Seharusnya kita bersyukur kalau kita setiap hari masih bisa membaca Alkitab dengan kedua mata kita sendiri. Ya jangan tunggu kita nggak bisa melihat baru kita mau jadi kayak Didymus. Mumpung kita masih bisa melihat, baca, hafalkan, renungkan, dan yang terpenting aplikasikan. Lakukan. Ya jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan. Milikilah kerinduan yang sama seperti Didymus the Blind. Karena kerinduan itulah yang akan membawa kita semakin mengenal pribadi Allah. Amin. Kemudian Paulus juga menasehatkan di bagian yang kedua, untuk mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Di sini kita melihat pentingnya komunitas rohani. Ya, kita tidak dipanggil untuk berjalan sendirian dalam mengikut Yesus. Ya, karena itu kita membutuhkan yang namanya komunitas rohani yang tepat.
Komunitas yang berakar kuat pada kebenaran firman Tuhan. Komunitas yang mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Dan komunitas yang mau bersama-sama berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya artinya tidak ada motivasi yang tersembunyi. Ya dengan demikian kita bisa saling menguatkan, ya saling mengingatkan dan saling menolong. Hingga akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga kita akan melihat 2 Timotius 2 ayatnya yang 23. Ya, dikatakan apa? Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Hal ketiga yang harus kita lakukan dalam menjaga diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah adalah menghindari persoalan yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Paulus mengingatkan Timotius agar tidak terlibat dalam masalah yang gak penting. Agar gak terlibat dalam masalah yang tidak layak untuk diperdebatkan. Nah kalau sampai Paulus menulis nasihat seperti ini, berarti pada waktu itu ada orang yang kerjaannya atau kesukaannya adalah cari-cari masalah. Ada masalah yang sebenarnya tidak penting tapi dibesar-besarkan. Ada masalah yang harusnya bisa diselesaikan dengan sederhana tapi justru dibuat menjadi lebih rumit. Ya, dan kalau kita mau jujur warga kerajaan, kadang hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya salah satunya paling gampang ya di dalam keluarga. Ya coba kita renungkan, berapa banyak sih masalah dalam keluarga itu sebenarnya dimulainya dari hal yang wow atau dari hal yang sepele sih warga kerajaan? Sepele. Ya kadang perkara apa? Pilih makanan, betul? Ya di jalan. Saya sendiri mengalami dulu sama mendiang istri saya. Bingung muter-muter milih makanan apa. Jadinya kamu kok gak milih-milih sih? Aku sudah kasih kamu pilihan kok gak kamu pilih. Saya orangnya memang sulit kalau milih makanan. Mau makan apa ya? Galau. Ya sampai dikasih tahu dulu sama istri saya. Kamu tuh pilih makan aja kok sulit. Ya contohnya seperti itu. Ya kadang hanya karena perbedaan kebiasaan di dalam keluarga. Itu juga bisa timbul konflik. Ya suatu saat ada sepasang suami istri. Istrinya itu suka selimutan sambil pakai AC. Ada di sini yang suka selimutan sambil pakai AC? Ada ya? Ya. Terus suaminya bilang, lah daripada gitu, kok ya gak lebih baik kamu gak usah selimutan juga gak usah pakai AC, kan sama saja. Masuk akal gak? Tapi istrinya bilang, enakan selimutan sambil pakai AC, ya repot kayak gitu. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tapi perbedaan pendapat itu, perbedaan kebiasaan itu bisa jadi konflik. Kadang juga ada yang awalnya ngobrol santai, ya guyon-guyon. Tiba-tiba percakapannya mulai memanas. Ujung-ujung tengkar. Ya saya rasa kita semua pernah mengalami momen-momen seperti itu. Dan hal yang sama juga bisa terjadi di dalam gereja. Ya kebanyakan masalah yang terjadi di dalam gereja itu sebenarnya disebabkan oleh perkara yang sepele. Ya bisa jadi hanya karena perbedaan pendapat. Udah gitu perbedaan pendapatnya bukan sesuatu yang penting. Bisa jadi karena usulan ditolak. Bisa jadi karena merasa tidak dihargai dan lain hal. Ya, terkadang kita cenderung membuat persoalan kecil jadi masalah yang besar. Yang mana seharusnya itu gak perlu. Ya karena itu sebelum kita mempermasalahkan sesuatu, ya lebih baik tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah hal ini layak untuk dipermasalahkan? Atau sederhananya, kalau saya mempermasalahkan hal ini, saya itu terlihat bijak, atau sebaliknya saya terlihat bodoh. Ya gampangannya kayak gitu warga kerajaan. Ya kalau jawabannya terlihat maaf bodoh, ya lebih baik tidak usah dipermasalahkan. Karena sebenarnya kalau kita memang niat cari masalah, hampir semua hal bisa dijadikan masalah. Hal kecil bisa diperbesar, hal sederhana bisa dipersulit. Tapi ingat, kita punya pilihan untuk tidak membuat segala sesuatu menjadi lebih rumit. Kita punya pilihan untuk tidak membuat segala sesuatu jadi masalah. Ya itulah sebabnya Paulus berkata, hindarilah soal-soal seperti itu, udahlah gak penting.
Ya persoalan seperti itu tuh enggak membangun. Justru sebaliknya malah menimbulkan pertengkaran yang tidak ada faedah. Jadi pagi hari ini, ya intisari dari nasihat Paulus sebenarnya sangat sederhana. Ya. Yang pertama, menjauhi yang salah. Ya, menjauhi nafsu orang muda. Yang kedua, mengejar yang benar, ya, kejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Dan yang ketiga, tidak terjebak dalam persoalan yang tidak penting. Ya, nggak usahlah kita ngurusi persoalan yang aneh-aneh, yang nggak penting, itu nggak usah. Nah, kalau kita melakukan hal-hal ini dengan setia, maka firman Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi perabot yang mulia di rumah Tuhan. Ya, siap dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Ya, di abad yang ke-19 ya, ada seorang pemain biola yang terkenal namanya Pablo di Sarasate. Ya, Pablo di Sarasate. Nah, suatu hari kritikus ini memuji Sarasate, ada seorang kritikus memuji Sarasate sebagai jenius musik. Ya, karena memang dia sangat hebat. Dan menanggapi pujian tersebut, Sarasate bilang, jenius? Kamu bilang saya jenius? Selama 37 tahun, setiap hari saya berlatih 14 jam. Dan sekarang kamu nyebut saya jenius. Nah, dari kisah singkat itu, kita belajar satu hal penting. Ya, seringkali manusia itu cuma suka melihat hasil akhir. Tanpa peduli proses panjang yang harus dilewati. Ya mungkin kita juga sering berkata, Tuhan pakailah saya mau jadi alat untuk kemuliaan nama-Mu, kirim saya Tuhan, pakai saya Tuhan, saya mau jadi berkat dimanapun saya berada. Tapi di saat yang sama, ketika giliran proses-proses itu datang, kita enggan untuk menjalaninya. Warga kerajaan, kalau kita rindu dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan namanya, memancarkan kemuliaan Tuhan, jangan menghindari proses pemurnian. Walaupun saya tahu yang namanya proses pemurnian itu gak ada yang enak. Ya, pasti menyakitkan. Karena apa? Karena ego kita dikikis, kesombongan kita digerus. Ya, namun demikian, tetap izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, bagian kita adalah ya menjaga diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Menjauhi nafsu orang muda, mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, dan menghindari persoalan yang dicari-cari. Ya, dengan demikian proses pemurnian kita tidak akan terhambat. Kita nggak jadi emas yang kotorannya sulit hilang. Dan di penghujung proses tersebut, kita akan menyaksikan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, saya berdoa kiranya melalui renungan pagi hari ini, kita semua dimampukan untuk menghadapi setiap proses pemurnian dengan respon yang benar. Hingga pada akhirnya kita menjadi perabot yang mulia di rumah Tuhan. Perabot emas dan perak di rumah Tuhan. Siap dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan namanya. Ya, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.